Wah, saya kecewa bener, saya udah ngomong jauh-jauh banyak kayak gini, cerita sampai ngalor ngidul ya. Tapi ujung-ujungnya nggak kerekam gitu. Kata anjing banget itu. Jadi kita udah capek-capek ngomong kayak gini, tahu-tahu nggak kerekam gitu loh. Aduh. Hai bosku, hari ini kita ketemu lagi. Tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Beberapa waktu yang lalu dan sampai hari ini juga di kolom komentar di channel YouTube-nya Alicia Production banyak pertanyaan berseliweran tentang bagaimana cara live recording dengan menggunakan HP. Namun sebenarnya apa yang sudah ditanyakan sama teman-teman itu jawabannya sudah ada di sini sebenarnya ya, karena saya dulu sudah pernah bikin tutorial tentang bagaimana cara live recording dengan menggunakan HP. Tapi oke lah, karena mungkin banyak pertanyaan, jadi saya ndak sia-sia juga kalau saya bikinin satu konten lagi tentang bagaimana cara recording live itu dengan menggunakan HP. Namun aplikasinya itu berbeda. Kalau yang dulu itu dengan menggunakan Cinema FV5, tapi yang sekarang itu beda. Oke, dan step by stepnya kita akan lewati bersama, dan silakan disimak, jangan di skip. Tonton terus sampai habis tutorialnya. Langkah pertama, kita siapkan HP-nya dan pastikan baterainya terisi penuh. Kemudian kita butuh jack 3,5 yang ujungnya RCA. Lalu kita butuh kabel OTG seperti ini, di toko dijual seharga 10.000. Lalu kita butuh function USB sound card yang nantinya akan mengubah data analog menjadi data digital ke HP kita. Pada bagian belakang terdapat dua port. Di sini ada lubang merah dan lubang hijau. Lubang merah itu untuk mikrofon, kemudian lubang hijaunya untuk speaker output. Lalu jack yang 3,5 kita hubungkan ke bagian belakang dari USB sound card pada port yang berwarna merah atau untuk mikrofon. Kemudian USB sound cardnya kita sambungkan dengan kabel OTG. Dan ujung dari kabel OTG ini nanti akan masuk ke port bagian yang untuk ngecas atau transfer data di HP. Nah, kalau saya tidak pakai kabel toko, tapi saya bikin sendiri di custom seperti ini bentuknya dan lebih panjang dari ukuran standar yang dijual di toko. Lalu kita tancapkan ujung RCA ini, L dan R, ke output recording pada mixer, entah Soundcraft, entah yang lain-lain, kita colokinnya di output recording. Oke bosku, sekarang kita lanjut masuk pada HP-nya. Kita akan mencari di sini aplikasi yang bukan seperti kemarin, tapi kita coba menggunakan aplikasi yang bernama Open Camera ya. Open Camera. Kita masuk dulu ke Play Store. Ya, masuk ke Play Store. Kemudian pada tempatnya di situ kita ketikkan Open Camera. Kebetulan saya masih ada jejaknya, tinggal dibuka saja. Karena saya sudah install, maka di situ tidak ada tulisan instalasi, hanya tulisannya buka. Lalu kita masuk ke settingan, face detection kita on, kemudian more camera control ya. Kita buka, ada touch to capture, kita lewati, terus timer beep kita on kan. Ya, perform auto focus on startup kita on kan. Kemudian allow long press action kita aktifkan. Lanjut kita ke kamera preview size. Oke, kosongin. Lanjut ke show zoom. Ya, show zoomnya kita aktifkan.
Lalu ke bawahnya kita kosongin aja ya. Ini show battery ya. Show baterainya kita aktifkan supaya kita tahu manakala baterainya sudah low bat ya. Kemudian show time kita on kan. Show free memory kita on kan juga supaya kita tahu ruang simpannya masih apa enggak. Lalu show thumbnail animation kita on kan. Show border. Kemudian kita masuk pada video setting. Video resolution saya menggunakan Full HD 1920 x 1080. Kemudian pada bagian bawah apa ini? Ya, pada video format saya menggunakan H264 ya, MPEG H264. Maksimum durasi video di fullkan saja ya, dimaksimalkan. Kemudian restart. Maksimum file size on video maksimalkan juga ya. Ya, di unlimited. Kemudian restart, down restart, maksimum full size ya. Maksimum file on video 9 GB. Restartnya on maksimum file size kita on. Record audionya kita on. Oke, audio short eksternal, kemudian audio channelnya tadi default. Lock screen when recording video. Jadi pada saat kita merekam itu screennya nggak bisa dipencet-pencet ya. Kalau kepencet atau ke apa gitu kita nggak berubah. Kemudian critical battery ya buat mengingatkan baterai kalau low bat. Kemudian flash while recording, terserah mau flashnya dinyalain apa enggak. Processing setting ini anti bending, kita pakai 50 Hz supaya layar kameranya itu nggak garis-garis pada saat untuk nyoteng. Dan langsung kita gaspol. Nung sam jempalik enyong utek rejeki mau makani bojo karo anak loro saben dinane enyong kudu riwariwi goleti gawean sing bisa dadi duit angkate esuk balik ke bengi kadang ninggal sholat lalen ngaji mumbaen hasile beli ngorupi. Ayo ngenes temen nasibe wong lanang sing kemien sungkan luru kepinteran. Oke bosku, demikian tadi step by stepnya tentang bagaimana cara kita mengambil gambar atau syuting menggunakan HP dan menggunakan audio interface melalui mixer. Dan ini tadi kabelnya dari out recording ya, keluarnya itu dari out recording. Dan mohon maaf ini yang saya sambungkan ke HP itu kabelnya kabel yang custom ya, kabel yang saya bikin sendiri. Tapi kalau yang mau dari toko ini juga tadi sudah saya paparkan, ini kabelnya nggak dipakai soalnya kependekan bos. Nih, kalau dari toko kan segini, kalau custom saya bisa pilih sesuai kemauan kita mau berapa meter gitu. Biasanya kan kalau kita nyuting momen, nyuting video itu kan nggak bisa jarak kita ngambil gambar, maksudnya pegang kamera dengan mixernya itu kan nggak mungkin berdekatan. Artinya bisa jadi kita
geser ke sana 5 langkah, 10 langkah gitu dari mixer ini. Lah kalau kabelnya ini terlalu pendek seperti ini cuma berapa meter ini? Mungkin sekitar 2 meteran lah ya, 2 meteran. Kita nggak terlalu leluasa ngambil gambar. Jadi kalau seandainya kita tetap menggunakan kabel yang standar toko, itu saya rasanya kurang nyaman ya, karena ruang gerak saya kerasa kayak dibatasi gitu, jadi akhirnya saya ngambil angle ya. Kalau bahasa teman-teman di video persyutingan itu ada angle ya. Angle itu apa sih ya, pokoknya teknik pengambilan gambar lah, supaya momen yang biasa saja menjadi kelihatan lebih istimewa dengan permainan angle-angle itu tadi ya. Pengambilan gambar yang di manage supaya artistik dan kemudian menjadi bagus gitu ya. Ini barangkali terlalu triple atau mungkin terlalu apa, saya belum setting ya, ininya belum setting, jadi mohon maaf kalau ini mungkin suaranya tidak terlalu seperti biasa, karena ya memang ini habis dipakai juga kemarin buat ngamen, jadi akhirnya saya copotin. Terus ini lagi kita pasang, saya keinget ada beberapa teman yang menanyakan dari kemarin ya, saya belum bisa jawab ya, mohon maaf ya, saya baru jawab kali ini. Ya mereka masih pada nanya gitu, gimana sih caranya supaya bikin video live itu, live streaming lah ya, live recording ya. Jadi live recording seperti apa? Nah ini malam ini saya ulas lagi, saya kupas lagi, cuman dengan aplikasi yang berbeda daripada yang kemarin ya. Kalau yang kemarin kita kan pakainya apa, ada yang masih ingat nggak? Cinema FV5 ya, Cinema FV5. Nah itu kalau dengan Cinema FV5 itu perbandingannya gini bos. Jadi kalau dengan open kamera ini, open kamera itu durasinya kita bebas bos, nggak ada batasan. Jadi kalau sekuat-kuatnya memorinya HP aja ya, tergantung memori HP-nya kuatnya seberapa gitu. Kalau memorinya semakin gede ya semakin bagus, karena dari sisi kapasitas jelas memadai ya, karena ruang simpannya itu jadi besar gitu. Tapi kalau ruang simpannya kecil ya jangan coba-coba ngambil video, karena apa yang saya tutorkan di sini memang saya maksimalkan ya, sama seperti saya ngambil video. Terus terang sampai hari ini ya saya belum punya kamera lagi untuk membuat video. Yang notabene biasanya dulu saya pakai kamera ini. Dulu saya pakai kamera ini. Jadi ada 2 kamera, yang satunya kamera depan saya pakai ini, kemudian ada lagi kamera yang samping kan biasanya di sini, di samping itu pakai kamera HP. Tapi karena kamera ini sudah tidak bisa difungsikan untuk videonya, untuk pengambilan gambar videonya, jadi akhirnya ini juga dimatikan bos, untuk videonya nggak bisa ini. Nah makanya saya cuman hanya satu alat ini, adanya HP ya dimanfaatkan HP lah, nggak masalah ya. Jadi saya sengaja memang memberikan spirit buat teman-teman, jadi jangan berhenti berkarya walaupun dengan HP ya, dengan HP kalau dimaksimalkan juga hasilnya akan bagus. Jadi jangan nyerah kalau seandainya saya punyanya HP nggak bisa bikin video, nggak bisa foto, nggak bisa apa, siapa bilang ya, yang penting ada semangat saja dulu ya. Kalau kita sudah punya semangat dulu, artinya ada optimisme ya, insya Allah pasti ada jalan. Juga udah usang ini, udah ketinggalan ini di 3100 nih. Udah usang banget, sekarang udah pada pakai Sony Alpha, was keren yang kalau dalam ruangan gelap saja bisa ngambil gambar gitu. Nah kesimpulannya gini bos, ada satu nilai plus kalau kita ngambil video itu dengan open camera ya, dengan aplikasi open camera. Saya sudah membandingkan antara open camera dengan Cinema FV5. Perbandingannya gini bos, kalau Cinema FV5 itu kemarin setelah saya pakai untuk durasi tertentu, untuk kurun waktu tertentu, itu akhirnya si aplikasinya nggak bisa maksimal lagi seperti awal. Jadi pada saat
terakhir saya pakai ya. Jadi udah hampir berapa bulan itu saya nggak pakai, mungkin setengah tahunan lah ya. Setengah tahun saya nggak pakai Cinema FV5. Ternyata untuk nyuting ya, untuk ngambil gambar video itu durasinya nggak bisa lama bos, cuma hanya 5 menit saja gitu loh. Saya juga nggak tahu, padahal settingannya udah diatur dari awal, udah maksimal, saya setting maksimal, jadi maksimal pengambilan gambar. Cuman udah tahu pada saat praktek yang terakhir saya shoot itu untuk bikin konten ya, tapi nyatanya kameranya mati sendiri. Wah, saya kecewa bener, saya udah ngomong jauh-jauh banyak kayak gini, cerita sampai ngalor ngidul ya, tapi ujung-ujungnya nggak kerekam gitu. Kan anjing banget itu. Jadi kita udah capek-capek ngomong kayak gini, tahu-tahu nggak kerekam gitu loh. Aduh. Jadi kenapa saya beralih ke open kamera, dan ini mudah-mudahan satu solusi juga buat teman-teman. Dengan open kamera itu kayaknya ini lebih nyaman. Yang pertama itu satu, pengambilan durasi videonya itu tidak terbatas, tapi ya tergantung dari memori HP kalian. Kalau teman-teman memorinya kecil ya jangan coba-coba ngambil yang tadi, yang settingan yang tadi. Coba ambil yang lebih rendah daripada settingan yang saya punya. Sebab kenapa saya harus menggunakan settingan tinggi, karena kalau di YouTube itu masuk dengan settingan tinggi nanti gambarnya itu akan jernih bos ya, nanti jadi kualitas gambarnya itu akan jernih, jadi dilihat orang itu jadi dia udah seneng lihatnya karena gambarnya jelas gitu. Terus itu ya, tapi yang jelas saya gunakan yang Full HD ya, saat ini saya gunakan yang Full HD supaya lebih maksimal, maksudnya maksimal mengambil gambarnya, maksimal juga nanti resolusi kalau diputar di YouTube, jadi orang itu jelas ngelihatnya. Kalau teman-teman hanya lihat pakai HP mungkin nggak terlalu terasa karena perbandingannya itu jauh, resolusinya HP dengan resolusinya komputer. Tapi kalau dibuka di laptop kemudian resolusinya kecil, wah pecah-pecah bos hasil gambarnya bos, nggak menyenangkan lah dilihat, itu nggak menyenangkan. Tapi insya Allah ya, ini saya dengan open kamera ini hasil gambar jelas lebih bagus karena saya sudah buktiin dengan perbandingan dengan Cinema FV5 itu jauh ya. Karena pada saat tombol shootnya itu dipencet, maka kan kita udah mulai ngerekam dan si ininya, kameranya itu kayak ngatur pencahayaannya sendiri gitu loh. Jadi langsung bright gitu, muncul cahaya terangnya gitu. Jadi untuk wajah dan lain-lain. Ini mungkin kalau teman-teman boleh lihat, ini saya cuma pakai lampu kecil nih di sebelah sini ya. Saya cuma pakai lampu kecil, tapi kan cahaya ini juga lampu kecil ya. Atas lampu kecilnya berapa? Paling hanya sekitar 8 watt. 8 watt bukan ding. Ini malah saya kecilin, ini yang 2 watt ini yang di atas. Ya, di atas ini cuma 2 watt karena lampu ini yang biasa saya pasang buat di itu kerajinan PVC itu yang saya bikin. Nanti kapan-kapan ya saya ajari bikin tutorialnya tentang bagaimana cara membuat kerajinan atau mungkin peluang usaha lah dengan menggunakan pipa paralon PVC. Kemudian kita bentuk jadi kaligrafi, jadi nama, jadi lukisan dan lain-lain. Oke, saya nanti kasih tahu ya. Terus kita balik lagi ke pencahayaan. Ini pencahayaannya sangat minim sekali. Kalau dulu itu waktu saya bikin konten-konten yang ini, semisal saya bikin konten tentang tutorial tentang setting efeknya Soundcraft, itu saya pakai lampu gede yang 50 watt, lampu tembak itu ya, gambarnya jelas bright banget, genjreng banget ya. Tapi waktu itu pakai kamera biasa, kita nggak pakai FV5 karena FV5-nya itu kan udah kayak keblokir gitu ya, jadi durasinya nggak bisa panjang. Akhirnya saya pakai kamera biasa. Tapi kan dengan kamera biasa, artinya kamera aplikasi internalnya kamera. Tapi dengan aplikasi internalnya kamera itu ternyata tidak support dengan OTG dan USB sound card itu. Ya, tidak support. Makanya saya cuma ngambil gambarnya aja pakai kamera biasa itu. Ya, terus saya edit pakai rekaman yang saya rekam sendiri pakai laptop. Jadi terpisah gitu, antara gambar dengan suara itu terpisah.
Nah, nanti saya bisa setelah itu selesai kita finishingnya kita gabungin antara suaranya dengan gambarnya. Oke bosku, sementara gitu saja ya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat dan selamat mencoba. Mudah-mudahan hasil yang kalian capai dengan menggunakan aplikasi Open Camera ini akan lebih bagus daripada apa yang sudah saya tutorkan ini. Oke, selamat mencoba ya. Dan jangan lupa tunggu kreasi kita berikutnya di channel kesayangan kita tentunya, Alisha Production, channel hiburan dan ilmu.